itu mintanya di Padepokan Agung. Yang disampaikan seperti itu. Saya monitor di WA sudah sampai seminggu, nggak ada komentar, satu pun nggak ada. Saya komentar, katanya mau di Padepokan, gimana caranya? Saya tanya. Ya muncul semua inisiatif itu muncul semuanya. Mungkin ada ide gila, nggak masalah. Saya paling senang karena saya tidak bisa keluar daripada aturan hukum yang saya nggak bisa keluar. Jadi kalau cerita sebentar saya balik lagi ya, cerita Padepokan tadi yang di apa namanya di Kudita tadi, saya kira asal panjang lebar. Nanti kalau ada pertanyaan aja kita lagi ulang lagi. Jadi betul kejadian itu bahwasanya Mas Taufik diturunkan pada saat itu betul. Dan saya jam 1:30 pagi saya telepon Kapolres, itu pasukan Brimob, Direktur Intel, Direktur Sabara, Polda ya, Polda, terus Taruhop, itu semua sudah di depan Padepokan Agung itu dengan membawa motor trail itu di mobil. Tinggal nunggu komando saya kasih kode masuk. Yang saya khawatir nanti ada jenderal yang tewas di lapangan begitu di Padepokan, geger nanti. Jadi memang itu saya kondisikan supaya Brimob apa semuanya udah di depan. Ketika Mas Taufik itu cedah karena mereka menyiapkan step, tanya Mas, jenengan kalau disuruh turun tanda tangan gimana Mas? Oh saya dulu ketua umum masa nggak pakai tanda tangan Mas Ujan tentang ini. Jadi nggak kupuh gitu ya, nggak nervous gitu. Jadi saya juga itu tenang. Jadi pasukan yang sudah siap tadi itu nggak saya calling untuk masuk. Tapi datangnya situ saya calling. Oh itu sebelumnya ada cerita-cerita yang nanti boleh kalau mau nanya apa silahkan. Itu kejadiannya. Nah, sekarang kalau itu dipakai menurunkan Mas Taufik itu dipakai sebagai Parluh 17. Dia kemarin menyelenggarakan Parluh 21 berarti belum 5 tahun. Bohong lagi dia. Ya kan? Pakai apa dia? Mekanismenya apa itu? Kok bisa 5 tahun belum kok bisa menyelenggarakan itu? Jangan salah jenengan. Kalau jenengan baca di WA saya itu cuma kacap bikin surat pada Kapolda, pada Kapolres, Kapolri dan sebagainya. Bikin nggak Mas? Pertama kali. Itu siasat bagaimana kita menggunakan media untuk melakukan penekanan. Kenapa? Dengan sadar nggak yang saya katakan tadi, bahwasanya mereka menyelenggarakan Parluh 21 itu dasarnya apa? Nggak bener kan? Kalau nggak bener sekarang itu dia bisa menyelenggarakan dan seolah-olah dilakukan pengamanan, itu yang saya katakan teori post-truth sekarang sedang berjalan. Post-truth tahu? Post-truth itu teorinya kebencian. Itu kalau disampaikan secara kayak head spin gitu ya, kayak resus itu, dan mempengaruhi orang banyak. Dan orang itu mengamini kebohongan itu menjadi kebenaran. Ya, KLB Demokrat. Itu sama aja. KLB Demokrat yang di Medan itu kan mengakuisisi daripada kepimpinan yang sudah ada, diakuisisi oleh orang dari luar, bukan dari dalam. Ya, begitu. Ya. Ini kan dari dalam kita. Kebohongan itu diamini sampai kepada pejabat-pejabat yang tidak tahu, dia mengamini karena datang. Sebelumnya kan itu ada rapat juga di Polres. Saya menganggap bahwasanya potensi daripada jenengan membuat surat keberatan itu sangat luar biasa. Ada nggak yang menganalisa? Ada yang menilai nggak? Nggak ada kan?
saya acungi jempol bahwa saya panjenengan menang bisa membatalkan daripada kegiatan mereka yang harusnya dilakukan beberapa tempat kan, randonnya kan 4 OW nggak ada, katakan semuanya. Nah, persoalannya sekarang masalah saya sendiri mandek. Tahu masalah saya, selentingan pasti banyak yang tahu, ya kan? Masalah yayasan sudah di Polda Jatim, kemudian masalah WAK saya laporkan ke Polda Metro Jaya, semuanya itu sudah menjadi tersangka. Mereka itu dalam SP2HP itu ketahuan di Polda Jatim itu sudah menjadi tersangka karena ada tekanan politik ketika ada salah satu, ya saya sebutkan namanya lah, itu jabatannya sangat-sangat mentereng, datang ke PSHP sana melalui salah seorang pejabat terasnya Polda. Itu kasus saya yang sudah ada penetapan tersangka, berkali lihat di YouTube itu kan ada nama punya saya kan, saya kendar gitu kan. Sampai sekarang belum menjadi P19. Belum, jadi belum P21, 19 saja belum. Jadi P19 itu begini, ketika dia menjadi tersangka, terus kemudian tersangkanya itu diperiksa untuk keadilan, BAP untuk keadilan, itu diserahkan kepada kejaksaan. Di kejaksaan akan dinilai bolak baliknya itu berapa kali. Kalau cukup tunjuk, cukup bukti, cukup saksi, dianggap cukup, itu naik ke P21. Kalau nggak percaya tanya Pak Polisi ini, Pak Polisi yang masih aktif. Kalau sudah P21 itu tinggal jaksa berhubungan sama hakim menentukan kapan sidang. Itu tinggal beberapa langkah lagi. Dan itu bukan orang lain yang melaporkan. Saya sendiri ke Mabes Polri didampingi oleh Mas Dutono, Mas Ketum. Karena apa? Karena kalau apa sih bedanya laporan sama pengaduan? Kalau laporan, orang melapor itu bukan merupakan syarat daripada penuntutan. Contoh, dengan ada naik motor di jalan ada tabrakan, polisi kasih tahu Pak polisi di sana ada tabrakan. Polisi datang kan ke TKP kan, tapi sudah nggak ada di TKP itu, nggak ada kejadian apa-apa, orangnya nggak pergi semuanya, damai. Dengan datang ke sana nggak ada apa-apa, apa dengan mau nuntut, polisi bisa nuntut yang lapor tadi? Nggak bisa. Kalau pengaduan itu adalah yang melapor itu orang yang dirugikan. Dari orang yang dirugikan, makanya ketika saya melapor ke Mabes Polri, saya nggak didampingi oleh pengacara. Yang lawyer enggak apa-apa. Saya korban kok malah didampingi lawyer. Karena kalau lawyer yang didampingi saya, ditanya sama polisi, tuh, dengan apa kerugiannya? Apa jawabannya? Aku nggak ngerti. Yang tahu saya, maka saya korban, saya tahu kerugian saya apa. Sehingga kasus itu duduk itu mengunsur. Dengan kira gampang loh. Karena apa? Rasa pensiunan. Gak gampang, karena pensiunan. Kalau saya kandas, bisa mempengaruhi. Kalau pensiun, ya itu karena bukan anak-anak kita, hanya Pak Ciptono, teman-temannya, semuanya membackup. Tapi kalau kita benar, kalau salah nggak mungkin. Di era sekarang jangan main-main. Sekarang ini terbuka, benar salah itu terbuka. Jadi media sekarang nggak bisa dipakai main-main. Apapun, mau benar mau salah. Nah, untuk itu saya memainkan media. Di era sekarang itu adalah media yang paling pas untuk kita melakukan pressure. Nah, ketika kejadian 21/17 kemarin ini berhasil, saya itu pengen saya itu di
expose keberhasilan itu. Sekarang saya malah mau minta bahwasanya kasus saya mandek, padahal panjenengan kan nunggu-nunggu nih kapan dijebloskan itu, betul nggak? Ini yang harus kita expose. Kita bikin yang namanya bukan post-truth. Ini sebetulnya kebenaran yang harus bukan berita bohong, bukan berita kebencian, berita kebenaran yang harusnya diangkat menjadi pressure untuk diteruskan kasus itu. Sekarang ada berita menarik, sangat-sangat menarik, mengenai laporannya Mr. apa tuh di Surabaya itu. Nah, jadi Mr. N itu melaporkan ke Polri bahwasanya kita yang menggunakan, artinya yang melanggar menggunakan hak R41. Gimana? Ini yang saya ingin bertanya sama jenengan. Jadi warga saya tanya, diajari histori nggak? Historis daripada SR1. Saya mau nanya, berdiri tahun berapa? SR1 berdiri tahun berapa? 1922 kan? Yang diklaim mereka tahun berapa? Kan baru saja kan mereknya. Gimana? Ya tahun-tahun sekarang lah kira-kira gitulah. Tahun sebelumnya atau tahun 20 atau 21 lah. Sedangkan SR1 itu berdiri sejak 22 dengan segala artefak yang dimilikinya. Salah satunya itu artefak itu kan ada 10. Yang betul? Ada 10, ada lagu, ada jurus, ada senam, ada borampe, ada merek. Yang betul? Lo merek yang milik SR1. Milik SR1 itu milik perorangan itu. SR1 ya, milik organisasi. Kok bisa di tangan perorangan? Dari mana dia dapat? Saya mau nanya. Itu apa namanya? Kalau dia ujuk-ujuk kok ada di tempat dia? Nyuri. Itu paling benar. Jangan jawab. Itu yang benar. Ada dua. Tapi dua itu begini. Kalau ya Nyosyawi itu rasanya. Kalau orang Magum itu menitipkan kepada jadi kalau misalkan Magum ini menitipkan, ini barang ini ya, ini bukan punya saya, ini miliknya organisasi, tolong cek no, nggak diserahkan, itu namanya penggelapan. Tapi kalau nggak menitipkan, terus ujuk-ujuk, wah ini di bawah bantal, kok nemu saya merek ini, serahkan kepada orang lain, apa namanya? Pencurian. Coba tanya Pak Polisi, bener nggak omongan saya? Nah sekarang kalau itu benar, sebetulnya selesai semuanya ini, viralkan aja itu pencurian. Seluruh dunia itu nanti akan tahu bahwasanya itu terjadi pencurian. Dan ini bukan salah loh, bukan salah loh. Jangan bisa buktikan, bisa. SR1 berdiri sejak tahun 22. Kok ujuk-ujuk salah satu daripada 10 tadi yang terdaftar itu lo kok jadi milik orang lain? Dari mana dia dapat? Jenengan aja yang tidak tahu. Diam, saya tahu, tapi saya punya organisasi. Gimana? Saya kalau orang yang banyak ngomong, saya lah orang yang paling banyak ngomong. Komandan saya itu Pak Sultan. Beliau itu tiap hari ngecek saya, Mas ada perkembangan apa? Mas ada perkembangan? Tanya beliau itu. Ketika nggak tanya, saya tanya kepada Mas Marti. Tapi ini saya sudah lama nggak ditelepon Mas Sultan. Saya takut sakit apa? Ada gigi apa? Saya tanya beliau. Lama-lama dapat nomor telepon saya, telepon lagi. Mas kemana? Selama ini kok nggak ada?
HP saya hilang apa HP saya akan ya Pak? Itu. Jadi orang yang paling sering ngecek saya, beliau. Jadi saya punya utang budi sama beliau. Kalau sudah nyampe sini harus datang sini. Saya datang. Saya akan datang. Benar. Saya buktikan saya datang. Jadi saya Mas Madi ini ya teman sejawat saya ini. Jangan salah loh ya. Dengan waktu pengesahan di Sragen mau dibubarin sama 17. Kemudian Kapolda datang sini. Ada itu Mas Madi orangnya. Saya yang meng-create itu Mas. Mas Madi itu pagi-pagi mau menghadap Kapolres. Telepon saya pagi-pagi. Saya mau menghadap Kapolres, saya mau ngomong apa? Ngomongnya lawan. Pokoknya siapkan semuanya cabang. Nomor HP-nya kasihkan sama Kapolres. Saya sudah siap on call. Makanya harus punya on call karena polisi tadi on call itu sudah siap gitu. Nomor HP-nya bilang on call. Nanti kalau perang beneran yang takut itu adalah Kapolres. Kenapa? Ya ada gelut berantem rame itu kan Kapolresnya dipindah. Tanya Mas Madi itu masih ada itu. Aku ngomong gini bener dong nggak? Sampai Kapolda datang sendiri kan? Karena katanya Mas Sutyoso katanya juga kencang katanya. Akan dilawan katanya gitu. Jangan main-main dengan Sragen. Tapi terjadi. Ya jadi ya ini kejadian-kejadian yang akibat daripada merek ini. Kemudian dia membuat surat kuasa untuk melakukan reset, penekanan, melakukan intimidasi, baju seragam dan sebagainya. Apalagi yang ada yang keprung. Itu kasus itu sudah diketahui sama Polda Metro. Justru Polda Metro itu ya sudah datang-datang ke tempat TKP. Yang tahu mana di Polda Metro loh, yang jaga pemberitaan. Dan laporan saya. Masalah hoak. Kalau nggak percaya hoak itu paling mudah dilihat di mana ada buktinya. Jadi di putusan negara Pengadilan Negeri nomor 21, putusan perdata nomor 21 itu dalam dokumennya itu halaman 13 itu bunyi pengakuan mereka. Itu bunyi fakta itu sudah nggak bisa terbantahkan. Fakta persidangan itu jangan salah. Mengaku dirinya sebagai ketua Palu 17, padahal pada saat itu beliaunya itu masih Palu 16, belum ada mutasi. Mutasi itu 23 November. Dari mana dia mengatakan sebagai ketua umumnya Palu 17? Oh enggak. Nah, itulah yang bawa ke ranah hukum. Jadi permainan kita tidak boleh kita itu melakukan kekerasan, tapi kita gunakan dasar. Kita harus bermain di wilayah hukum. Karena yang benar itu adalah benar menurut jalannya Allah. Benar menurut hukum negara. Benar menurut masyarakat. Itu yang dikatakan benar. Sehingga ngomong benar itu hukumnya seperti ini. Nggak usah ngomong benar-benar yang lain lah. Benar menurut jalannya Allah. Benar enggak itu yang namanya orang dari Madiun itu menurunkan ini? Benar enggak itu? Ya benerin saya ada di situ. Jadi percayalah sama saya nggak akan membohongi dulur-dulur. Hidup saya Mas Sutyoso ini ibarat ya sudah dijunjung tanduk, tapi apapun yang kita lakukan ini semuanya demi separatif. Saya dulu kalau Mas Sutyoso itu baru 5 tahun ya, baru 5 tahun. Saya latihan silat ini dari anak-anak tanggung dewasa. Jadi saya yang latih sama Mas Imam sendiri. Beliau kan senang kalau melihat anak-anak latihan, pencilaan gitu kan, lucu-lucu gitu kan pasti senang. Kita latihannya di kabupaten itu, pavilion, bukan di pavilionnya ya, di kabupatennya, di sisinya itu. Saya latihan itu di situ. Dan ya saya menjadi begini karena beliau. Saya tidak cinta, kasih tahu aja bahwasanya karena beliau lah saya jadi seperti ini.
Kalau mau tahu boleh saya ceritakan. Kalau ada yang tanya nanti ya, kalau enggak nggak apa-apa. Tapi saya ngasih tahu, itu saya menunjukkan pada kebesaran beliau dulu menjadikan saya seperti sekarang ini. Ada yang tidak saya ceritakan, maksud saya bukan saya menyembunyikan, tidak, tapi kepanjangan nanti nanti nggak pulang nanti dengan kesenangan maksudnya. Dan saya selalu kalau ngobrol-ngobrol gini sampai pagi saya. Kemarin saya di Banjarnegara itu sampai pagi, jam 2 pagi saya. Saking senangnya itu anggota DPR Golkar itu nungguin saya sampai pagi. Dan saya tidak keberatan ditungguin. Karena apa yang sampaikan itu adalah fakta. Coba kalau orang lain kan takut ngomong salah, takut hoax. Enggak saya. Ayo, duduk sini bareng-bareng sama saya. Bener enggak omongan saya? Kalau salah, nilai salah saya. Senang dia, sampai kaki. Saya pulang Banjarnegara ke Purwokerto itu jam 3 pagi nyampainya. Ya, artinya saya senang sekali ya, tidak ada kurang satupun. Jadi ketika saya berbicara itu tidak ada yang biasanya kalau orang sejahtera itu kan pura-pura benci, pura-pura ada muncul kayak di luar. Itu kan itu enggak ada. Saya salut itu di Banjarnegara. Saya triteni karena kebiasaannya di sejahtera itu kalau saya bicara itu asli. Tapi dengan bisa menerapkan disiplin daripada anggota ini itu sudah luar biasa. Teorinya begitu, jangan dikira loh ya kalau namanya polisi, tentara, cadangan nasional dilatih berbaris itu biasa, enggak sederhana. Baris berbaris kelihatannya sederhana, itu luar biasa. Bagaimana semua orang itu dengan satu komando bisa mengikuti. Coba kalau sana sini, satu ke sananya, satu ke sini, gimana tuh Pak? Jenengan nggak kebayangkan kan? Kalau saya kebayangkan, baris berbaris itu adalah disiplin yang paling pertama. Kalau coba jenengan diajak ngomong di sini, tuh KTDW gitu kan, ngobrol di luar, rokok di luar, bisa nggak? Itu dikatakan disiplin. Saya bilang sama Mas Taufik, Mas Biono, Mas, kalau kita bisa menetapkan satu aja sederhana, kalau panjenengan pembicara semuanya kumpul, nah itu baru saya jempol. Saya sederhana, memberikan contoh sederhana. Ya, saya susah-susah. Ya. Saya kira mungkin daripada saya ngoceh terus, jenengan yang bertanya sekarang. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau nggak ada, tinggalin nomor HP saya. Ceritain, kalau mau nanya silakan. Itu di beberapa tempat memang bisa berikan. Ya caranya sama seperti Masjid Pono. Jadi sebelum bertanya atau telepon, saya di WA dulu. Mas Anjar, ini saya si Suko atau si Noyo atau Dada Palu dari ranting dari ranting mana gitu. Supaya nggak seanggap itu kayak apa namanya, kalau cewek-cewek yang suka nawarin rokok, nawarin apa, itu banyak sekali. Nawarin utang juga banyak. Dari siang itu ada nawarin utang dari BFI katanya. Itu 2 hari selesai katanya, ini pakai ini. Saya tanya kan, Anda kalau nagih pakai apa? Pakai debt collector bukan? Iya katanya. Habis kita banyak rugi karena nggak dibayar. Saya udah tahu, tapi saya coba. Saya kira demikian. Barangkali kalau ada dulu-dulu yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, dan memang sengaja tak bikin tidak jelas, ya, supaya bertanya. Maksud saya teruskan cerita. Jadi jangan ngantuk malah terus. Monggo silakan, ini saya kembalikan dulu. Oh iya, saya kasih minum nih. Biar suaranya bisa. Terima kasih dan masjid yang telah memberikan beberapa informasi
pencerahan pada kita semua. Ini diberikan dibuka untuk sesi pertanyaan. Monggo untuk guru semua bisa bertanya apapun, detail apapun berkaitan dengan apapun, khususnya perkembangan SMPT yang saat ini. Monggo saya buka dengan pertama kepada Dwi nanti gimana mas? ini berdiri Dwi dengan terima kasih dan waktu untuk bertanya dalam atas pencerahan kita perjalanan tadi. Saya pada saat ini pertama yang saya tanyakan, tapi Mas Lancar menyinggung permasalahan terbitnya tersangka atau istilah hukum apa, tapi sudah muncul satu personil menjadikan tersangka, yaitu salah satunya ketua yayasan, yaitu Mas Heri. Tapi Mas Lancar juga bahwa karena ada campur tangan pejabat atau orang punya pengaruh, apakah itu yang sudah menjadi status tersangka dengan perjalanan menuju P21 dengan adanya kendala-kendala ini akan merugikan kita atau ada mungkin arah pembatalan. Dua, seperti aduan Mas Lancar saat itu Abang membuat surat pernyataan sikap kita menolak untuk taruh 21 menempati Kabupaten Agung, dan saat itu ternyata berhasil, dan saya dari perintah instruksi Mas Lancar, Abang pertama yang mengajukan surat tidak menerima saya Kabupaten Agung. Jadi dari sekian ratus Kabang yang mengirimkan, Kabang pertama yang mengirimkan adalah Sragen nomor 1. Nah ini kaitannya dengan haki, permasalahan haki yang dimunculkan oleh saudara Rosadin. Apakah itu perlu juga diulangi lagi setiap Kabang untuk mengutarakan satu bentuk protes tentang ketidakbenaran yang dilakukan oleh saudara Rosadin dari Surabaya. Jadi terima kasih. Apakah ini perlu diulang seperti waktu mau mengadakan Parlung 21 di Kabupaten Agung, sehingga dengan surat instruksi Mas Lancar ternyata satu keberhasilan. Mereka tidak semua menolak untuk ditempati penyelenggaraan Parlung 21. Jadi mohon penjelasan, mungkin satu sesi pertanyaan. Saya pakai ini aja Mas, biar itu untuk nanti dulu. Jadi terima kasih, ini pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Yotono. Sudah lama nggak nanya saya, jadi saya udah tahu kalau ini pertanyaan Mas Yotono itu sengaja menanya saya, kan udah lama kangen dia sama saya. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Pertama begini, kalau mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka, apakah mungkin yang pengaruh politik atau pengaruh lainnya itu kasusnya bisa di SP3 kan, diberhentikan lah ya, dicabut. Saya jamin kasus itu tidak akan bisa kecuali saya yang cabut. Buat sampai kapanpun dia gantung seperti itu nggak akan terjadi SP3, kecuali SP3 bisa terjadi kalau itu dicabut oleh saya dan atau ketemu bukti-bukti petunjuk yang lain, ada novum sehingga berubah. Kalau tidak ada, nggak bakalan itu kasus itu mau dicabut. Siapapun nggak berhak untuk mencabut kecuali saya. Jadi begini Mas Sutono, jadi saya sangat paham sekali kasus itu ketika begini, ketika yang namanya kasusnya penggelapan. Sebetulnya saya laporkan 2, selain penggelapan adalah TPPU. Kalau lapor ke Mabes Polri-nya sendiri bukan 2, 4 saya bikin laporan.
4 itu yang 2, yang 1 bukan perdata loh, itu pidana kalau saya katakan. Menurunkan Mas Taufik yang sah sebagai pejabat publik itu adalah tindak pidana. Bener gak Mas polisi ini? Nah, kalau saya salah tolong dijawab salah. Jangan dikira saya ngawur nanti kan, jenderal ngawur ini. Saya malu ya Pak dulur-dulur ini. Enggak, saya sampaikan. Kalau masalah pidana, siapapun berhak untuk melaporkan, mengadukan tadi. Melaporkan, karena bukan ngadu orang yang korban kan. Ya saya melaporkan. Kalau saya nggak melaporkan, saya salah. Salah hukumnya dan ini ikut serta. Dalam peristiwa pidana jenengan tahu ada pencurian, jenengan menengahi, jenengan kena. Dianggap ikut serta. Gitu. Jadi jangan salah. Jadi semua 4 laporan polisi saya ke Barreskrim itu semua memenuhi unsur. Cuma yang meriksanya sekarang itu baru penggelapan. Kenapa TPPU-nya nggak diperiksa? Karena kata Mabes Polri, Jenderal Tornakuku, saya sama Pak Tikono waktu ngadep ke sana, analisnya itu bahwasanya kalau mau periksa TPPU harus ada peristiwa pidana yang mendahului, sehingga kasusnya dilimpahkan ke Polda Jatim, karena lokus deliknya adalah di Polda Jatim. Dan itu sudah terbukti loh, sudah sampai tersangka terbukti. Rasa cerita macam-macam itu bingung juga dia, gitu loh. Makanya cari pendukung sana sini. Dan jadi wakil bupati ya jangan kira duitnya cilik, duitnya gede itu ya. Sekarang duitnya gede juga kali ya keluarnya itu. Itu ceritanya begitu. Nah terus kemudian apa tuh Mas tadi Mas? Oh, surat. Saya itu basic saya itu intelijen Mas. Jadi kalau basic saya intelijen, saya itu tidak pernah jadi Kapolres, tidak pernah jadi Kapolda. Hidup saya itu dari tingkat saya sejak pendidikan intel saya baik di Polsek, baik di Polsek, Komdis, Mabes Polri, Polda, Mabes Polri sampai terakhir saya di Badan Intelijen Negara. Jadi hidup saya ini mengalir darah saya itu adalah intelijen. Jadi teori-teori yang saya pakai itu ada teorinya. Pertahanan yang terbaik itu adalah menyerang. Itu teorinya siapa? Sun Tzu mengatakan begitu. Jadi semua itu pakai teori. Jenengan dari sudah tinggal hasilnya aja lah. Teorinya itu ada. Jangan gitu. Jadi saya nggak bohong. Jadi postur tadi yang sekarang ini yang terkena ini semuanya baik pejabat-pejabat Jawa Timur dan masyarakat sekitarnya itu mengamini terhadap ketidakbenaran daripada Madiun. Dulu kita yang ada di Madiun, udah bagaimana ceritanya dia menjadi ketua umum P17, dasari aja nggak ada kok dia itu pasti bohong. Bohongnya apa? Lo orang menggunakan Parlo itu kan pas izinnya ke Mabes Polri. Izin dari Jepang apa? Nggak ada juga izinnya. Jadi udahlah percaya sama saya itu pasti bohong. Kalau sudah kebohongan pertama, kedua dan seterusnya, itu pasti akan menjadi kebohongan dan seterusnya. Sekarang ini terjadi seperti yang namanya Mr. Rosadin. Dia melaporkan ke ini kebetulan untuk siapa? Untuk kita, untuk mensiarkan kebenaran, mengekspos kebenaran. Mari kita ekspos kebenarannya seperti apa. Loh, sejarahnya tadi Asal-Rati sampai tadi turun-turun tadi 1922 dari dulu tidak pernah berubah. Lambangnya, bajunya, senamnya, jurusnya, lagunya, gitu kan? Lah kok tahun 17 ini kok nyempal satu merek dimiliki sama dia. Kalau dalam aspek perdata benar saya katakan bahwasanya beliau itu adalah anak daripada Mas Maji, sehingga diturunkan kepada anaknya. Betul nggak? Kalau itu perdatanya
Tapi kalau pidananya, ini barangnya sopo itu? PE sopo itu? Betul enggak? Itu barangnya siapa itu? Milik organisasi itu malah perorangan. Kok sejak tahun 2002 juga ada masalah kok sekarang? Gak ada masalah kok sekarang menjadi milik perorangan. Apa jenengan rela? Aku mau nanya nih. Kalau jenengan rela, pasti suatu saat pasti Anda harus membayar royalti. Jangan salah loh, itu ujung-ujungnya royalti, duit itu. Gak gampang. Kesananya itu sudah tahu saya. Duit itu ujung-ujungnya. Tuntut kita. Suruh lepas batu, lepas ini, bayangkan. Kalau menurut saya, lawan bukan dengan kekerasan. Baca di dalam kelas 41 itu bunyinya seperti apa? Ada nggak itu untuk mempersekusi jenengan, intimidasi jenengan, untuk mencopot baju jenengan? Di dalam bunyi pasal mereknya itu loh, nggak ada. Jenengan mau diperkosa sama 41 suruh lepas baju. Kalau jenengan bisa ngomong, belum tentu dia berani. Maksud saya bukan berani kita melawan kita harus bicara dengan hukum. Itu maksud saya. Jadi nggak usah ragu-ragu kata Mas Topik, Mas Kepton tadi. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah takut-takut, nggak usah apa. Semua itu ada jalannya. Seperti saya ini kan, saya nggak ragu-ragu kok melaporkan. Ditemani atau enggak, ada pengacara atau enggak, saya tahu hukumnya. Saya lapor. Sendirian saya. Nggak ada lawyer saya. Lawyer ada itu ketika sudah jadi tersangka, saya didampingi lawyer itu sama Mas Topik yang saya jadi didampingin di depan rumahnya Mbak Surtono, mohon untuk dipindahkan dengan nomor AD 7383. Terima kasih. Waktu mobil saya kan saya pinjam. Ya, jadi kira-kira jenengan paham dereng. Nah sekarang kalau menurut saya tadi itu, apakah kita bisa gunakan cara-cara seperti waktu kejadian penolakan itu? Kalau menurut saya sangat-sangat bisa. Malah itu yang saya harapkan. Cuman saya nggak punya nggak punya garis struktur untuk bisa memerintahkan beliau. Saya ngomong tadi itu, saya ngomongnya sampai doer meniren kalau nggak dipakai ya rapopo. Kenapa? Ya saya kan bukan ketum. Yang boleh memerintahkan kacap siapa? Yang bisa memerintahkan ketum siapa? ML. Loh, jangan salah loh. Saya ngomong ini ngalor ngidul sama Mas Ciptono. Mas Ciptono masih penting dia ketua organisasi ya. Masih ada strukturnya. Loh saya itu di luar loh. Yayasan itu kan di luar. Coba baca di undang-undang yayasan. Yayasan itu berada di luar organisasi. Betul nggak? Pasti betul lah. Maksud saya bohong. Oke Mas, saya ngomong tadi itu benar, itu adalah benar. Jadi ketika jenengan manfaatkan itu sebagai suatu senjata untuk menjadi pressure, buktinya kejadian. Saya sama Mas Ciptono beberapa hari yang lalu itu baru pulang dari Surabaya, ketemu orang keduanya di Surabaya. Dilarang, Tuhan itu mungkin memberikan jalan kepada kita berdua. Jadi ketika yang dipressure oleh pejabat politik tadi itu adalah yang isunya itu bukan sembarangan loh ya, artinya itu melalui orang itu juga top markotop gitu loh. Saya mendengar dari orang yang top markotop juga. Saya kok kebetulan ada kesana gitu loh sama Mas Ciptono. Ya saya berdiskusi. Nih ceritanya ini, bawain ada salah satunya begini diskusinya. Sebetulnya membuat ramai Jakarta itu sebetulnya adalah dari TNI Polri katanya gitu. Jadi TNI Polri ini kan sudah ngeblok sana sini gitu loh, jadi membuat ramai.
Seperti itu diskusinya. Saya nggak mau kalah. Sekarang saya balik ke pertanyaannya. Kalau TNI Polri saya pakai untuk mengamankan padepokan, saya suruh menduduki padepokan, bisa nggak Pak? Sekarang pertanyaan saya, kalau dulur-dulur itu yang menjaga itu TNI Polri, jenengan mau nyerang nggak? Aku berani jamin nggak akan. Dengan dalam dulur sendiri dari TNI Polri, dan TNI Polri kan sekarang solid kan? Yang susahnya sekarang yang mengatur dia itu siapa? Yang harusnya mengatur TNI Polri menjagai PAM itu loh, yang harus merintah itu siapa? Itu yang masalah yang sulit itu. Bukan saya kan yang pasti. Kan punya komandannya masing-masing. Tapi kalau itu kita gunakan, saya yakin padepokan lama. Kalau dulu kita sendiri kok yang mengamankan. Bener gak? Cuma gak ada yang berpikir ke sana. Sekarang kalau saya yang pikir, memang saya bisa menggerakkan sendiri. Mau kosong. Ya kan Pak? Aku yang perintahnya gak berani. Sopo? Anak buah sopo gitu. Gak berani kan banten ngomong, ya mas. Ya betul? Baik. Mbak ini seger banget bisa lihat. Makin malam makin seger itu. Enggak loh. Dari wajah itu kelihatan. Iya. Saking semangatnya, jadi tidak memperlihatkan kelemahannya. Artinya saya itu jenengan belum pernah diajarin kan teorinya gitu. Zat lahir utusan batin. Saya melihat beliau itu wajah yang semringah itu berarti di dalam batinnya semangat untuk mendengarkan. Jauh-jauh loh. Buktinya juga nggak loyo. Ya. Saya yang jauh-jauh loyo saya. Saya udah muter-muter Mbak ini aku jujur aja saya capek. Ya kemarin itu pulang dari Banjarnegara. Terus berapa hari, 2-3 hari lagi berangkat ke Surabaya sama Mas Sutomo. Berangkat Surabaya, baru istirahat berapa hari, saya ke sini. Sebelumnya ke Pekalongan. Ya artinya inilah yang bisa saya berikan kepada PSA. Mumpung saya masih kuat, sehat, apa boleh buat, saya lakukan kebiasaan terakhir. Ya, ada yang tanya lagi nggak? Ayo. Ya, go. Ya terus mas, terus. Maka dari pengadilan sudah ada surat ceritanya dan patut punya satu dua itu bagaimana dari kelanjutannya seperti apa? Ataupun saya mencoba menjawab. Jadi benar bahwasanya dari Polda Jatim itu telah melakukan pensitaan. Tapi yang disita adalah dokumen. Awalnya yang kita minta, yang disita itu adalah padepokan supaya dipolis lain, maksudnya begitu. Tapi oleh Polda supaya tidak menimbulkan kegaduhan, karena kan masih dikuasai oleh mereka. Yang diambil itu adalah buktinya, bukti dokumen bahwasannya itu milik yayasan, disahkan kepada notaris, dilegalisasi sama notaris, dibawalah ke Polda. Sekarang pertanyaannya begini, jurur-jurur itu sekarang itu kan pengennya padepokan harus kita ambil alih. Pakai apa ambilnya? Kadang-kadang saya juga gila juga. Coba jenengan pakai siasat apa bisa ngomong begitu?
Bagaimana caranya? Gitu. Itu saya mancing sengaja supaya berbicara. Kalau saya, jalur saya, kalau kita menggunakan massa, itu yang saya jawab kepada diri kita Polda Jatim. Saya tidak akan menggunakan massa. Karena beberapa kali kejadian itu adalah korban yang banyak dari pihak kita. Karena pihak kita ini jujur aja yang datang kan dari mana-mana, dari seluruh cabang, dari mana-mana. Begitu udah masuk, udah menguasai, bingung dia beli rokok. Wah, ini harus keluar dulu beli rokok dulu. Wah, kopi nindi ki. Oh, beli kopi meneh, metu meneh ya dikuasai dari lagi sama mereka. Jadi kelemahan-kelemahan inilah yang saya monitor. Sebetulnya waktu masuk udah benar, karena saya juga termasuk orang memberikan saran. Jadi ketika masuk, gunakan teorinya pasar tumpah. Benar itu pasar tumpah itu. Dia bisa masuk, menduduki, malah menduduki. Tahu teorinya pasar tumpah? Di Bandung itu, di Jalan Kiara Condong, Mas, kalau pagi itu pasar itu tumpah ke jalan-jalan sehingga membuat kemacetan. Saya dipanggil Kapoltabes, bagaimana mengamankan pasar tumpah itu? Ya kita kalau datangnya pedagang itu jam 2, ya kita jam 1 sudah nongkrong di sana, kasih garis, kasih tali supaya tidak melanggar ke tali itu, lebih tali. Jadi kita harus datang lebih duluan. Jadi kalau di sana itu misalkan diduduki, kapan lengahnya? Mungkin toh. Oh, lengahnya jam sekian, oh pada tidur kabeh misalkan. Paling ada satu orang, gampang satu orang bisa kita kuasai. Bisa kita masuk. Tapi setelah masuk, wah ini kopinya nggak ada sini, nggak ada sarapan ini, rokok ini semua udah untuk kafe, masalah. Ya betul, itu sebetulnya yang jadi masalah. Kecuali kalau kita tuh berada di Madiun, kita kuasai Madiun bisa. Nah ini kalau kita mau minta menguasai Padepokan itu kan sudah dalam proses sita. Nah yang kita harapkan karena ini sudah disita, proses hukumnya kan nanti kan penyidangan. Ya betul. Kalau di sidang yang kita harapkan putusan pengadilan itu, itulah yang nanti yang inkrah pengadilan itu nanti diamankan oleh aparat. Jadi bukan kita yang mengambil alih kita pasti terjadi bentrokan. Tapi kalau yang mengambil alih itu pengadilan, biayanya ringan. Paling banter ya berapa petugas yang jaga nanti kita. Itu mas, masalahnya itu. Betul bahwasanya itu nilai yayasan. Berdasarkan daripada apresial dari penilaian daripada auditor independen. Ketika ada tanda tangannya Mas Marji ada, saya lihat. Tapi ya itu tadi proses hukumnya seperti itu yang saya bicarakan. Kalau dengan cara yang lain silakan, saya ingin tahu. Karena kalau saya berbicara